Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur dari teks fabel. Untuk sekarang kita akan belajar tentang menulis teks fabel, di mana pada KD atau kompetensi dasar 4.11 yaitu di mana menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat, di mana kalian harus menyajikan cerita atau fabel dalam bentuk bahasa kalian sendiri. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana cara menyusun atau menulis teks fabel yang baik dan benar itu. Nah, di sini kita sudah melihat cara menulis teks cerita fabel yang baik dan benar itu seperti apa, atau langkah-langkah dalam menulis fabel. Yang pertama, adanya menentukan ide cerita. Nah, dalam menentukan ide cerita, kalian itu dengan dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, koran, dan lain-lain. Nah, di mana dalam ruang kelas kalian adanya pojok baca atau yang ada buku-buku bacaan. Nah, itu kalian juga harus rajin-rajin membaca di sana untuk menentukan sebuah ide cerita. Nah, yang kedua, mengamati binatang di sekitar kalian. Kalian amati binatang-binatang itu seperti apa, caranya bagaimana, beraktivitasnya. Dan yang ketiga, melihat tayangan televisi, film, dan juga dokumenter tentang binatang-binatang. Nah, yang kedua, adanya proses kreatif. Di sini kita akan menentukan unsur-unsur intrinsik cerita. Yang pertama, adanya tokoh. Tokohnya itu harus yang lucu atau unik, berkesan seperti Musa, Yuko, Kupi, Cicit, maupun Meo-Meo dan juga lain-lain. Nah, yang kedua adanya karakter. Karakter di sini juga harus memiliki sifat yang jujur, penolong, disiplin, sombong, ataupun karakter-karakter dari masing-masing tokoh yang nanti akan kalian tulis. Nah, yang ketiga adanya latar. Latar juga memiliki tiga jenis latar, yaitu waktu, tempat, dan juga suasana. Nah, kalian bisa lihat sendiri contoh dari latar tersebut. Yang keempat adanya alur. Nah, di sini alur juga ada tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Dan yang kelima adanya konflik. Konflik ini di mana harus dibuat dengan cara yang menarik. Bagaimana konflik itu terjadi? Karena dalam teks tersebut yang menarik pembaca tersebut adalah konflik. Terakhir yaitu kalian menentukan amanat, di mana amanat tersebut merupakan pesan dari penulis untuk menjadi pesan pengarang, yang dimana amanat tersebut bisa memberikan contoh pelajaran kepada pembaca. Dan yang ketiga yaitu menentukan judul. Kalian menentukan judul yang menarik mungkin. Dan yang keempat, kalian harus mengembangkan cerita menjadi paragraf. Kalian susun cerita-cerita tersebut, unsur-unsur intrinsik tadi kalian susun. Nah, setelah kalian susun unsur tersebut, kalian tinggal mengembangkan cerita menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir yaitu editing. Nah, editing ini di mana kalian nanti setelah sudah jadi cerita fabel tersebut yang terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Nah, di situ kalian lihat kembali, kalian baca kembali dari atas sampai bawah. Ada kata-kata yang kurang pas, ataupun ada kata-kata yang salah begitu. Nah, nanti kalian tulis menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk itu nanti kalian di sini Ibu minta kalian untuk membuat sebuah teks fabel di mana terdiri atas tokoh-tokoh yang ada dalam teks fabel. Jangan lupa konfliknya yang menarik dan juga memiliki amanat atau pesan. Sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa belajar banyak-banyak membaca buku, karena dengan membaca kalian pasti
akan terampil menulis. Tetap semangat, jangan lupa belajar karena ada pepatah yang berbunyi membaca adalah jendela dunia. Nah, itu ingat. Ibu akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.